Yang hadir baru 19 ini. Gak apa-apa, kita mulai saja ya. Bisa kita mulai? Nah, Ustadz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para mahasiswa, mahasiswa sekalian yang para ustaz dan ustazah. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi dan menjelang siang ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk kembali hadir di perkuliahan kita yang ke pertemuan kita yang ke 9 ya, ini ya. Yang ke 8 ya. Pertemuan kita yang ke 8. Eh Kalau sesuai jadwal ini kan mestinya sudah masuk jadwal UTS ya. Gitu ya, ketua kelas. Ya. Eh Sebagaimana dat- sehingga ada yang menanyakan beberapa di Japri ke saya bahwasanya ya kita tetap perkuliahan jalan, ada pun UTS-nya kita ambil penilaian sebagaimana kita sepakati mengambil dari revisi makalah. Gitu ya, kemarin sepakatan kita Nah, Ustadz. ya revisi makalah. Ya, saya sudah sebagaimana untuk mengingat min babil tadkir saja mengingatkan bahwasanya saya minta untuk penilaian UTS itu bagi yang sudah mempresentasikan silahkan untuk ya mengirimkan revisi makalahnya, ya mengirimkan revisi makalahnya yang sudah saya berikan masukan atau dari teman-temannya, ya mungkin dari teman-teman itu pertanyaan sebenarnya tidak harus terkait tentang materi, bisa juga terkait tentang makalahnya, misalkan eh, mungkin materi ini perlu ditambahkan tentang ini, seperti itu masukan dan saran dari temannya, seperti itu bisa, tidak harus pertanyaan, itu bagian daripada perbaikan makalah. Ya. Mungkin ada temannya jelas tentang masalah ini, tentang ini bagaimana, ya itu nanti mungkin sebagai tambahan revisi makalah. Jadi tolong nanti bagi yang sudah presentasi dan sudah kami revisi makalahnya, tolong ya untuk syarat penilaian nanti bisa eh, disetorkan biar untuk lebih baik sebagaimana untuk mata kuliah ulum hadis yang saya barusan ajar tadi, itu kata kelasnya membuatkan satu link khusus yang dimana semua bisa masukkan ke situ, dikumpulkan jadi satu biar nanti ketua kelas mengirim ke dosen untuk kemudian bisa melihat, tidak saya melihatnya dengan satu-satu, artinya dengan satu link itu ya dibuat, ya nanti dimasukkan ke situ link itu semua, jadi biar nanti ketika saya buka itu sudah terkumpul semua di dalam. Gitu ya, nanti tolong minta ketua kelasnya siapa? Hadir Ustaz. Ya, Ustadz Fajar ya. Oke, Ustaz. Ya, sehat Ustadz Fajar, kok kayak pilek ini. Sedikit, Ustaz. Oh, agak lemas ya. Ya, ya, ya. Zuhur insya Allah. Ya, tolong nanti seperti itu kayak di mata kuliah tadi, ya di semester 3 hadis, yaitu ketua kelasnya Ustadz Safrol itu dia buatkan kami link. Jadi teman-teman dia buatkan link, teman-temannya ngirim semua di situ yang perbaikan. Nanti setelah itu dia ngirim ke saya. Seperti itu ya. Jadi terkait tentang penilaian nanti itu saya lihat untuk ETS dari revisi makalah, yang itu nanti revisi makalah revisi makalah tersebut nanti masing-masing memperbaiki makalahnya
Ya, jadi nanti dikumpulkan link-link itu baru nanti saya baca, saya lihat. Kalau memang belum sempurna nanti tak sampaikan, kalau diperbaiki lagi. Sebagaimana sepakatan kita itu dikumpulkan paling lambat akhir bulan ini untuk kita memberikan penilaian. Bagi yang belum mempresentasi, belum ada revisi, maka untuk penilaiannya nanti saya belum bisa berikan nilai. Saya kosongkan nilainya, ya, sampai nanti kemudian ada mengumpulkan revisi, baru saya akan berikan nilai nantinya. Seperti itu. Ya, penilaian nantinya. Dan eh, teknik atau bentuk revisinya itu nanti setelah ada ditulis judulnya situ revisi makalah di depannya ya. Revisi makalah di cover depannya ya, bukan, biar kita tahu membedakan mana revisi mana yang bukan. Baru nanti di akhir pembahasan setelah daftar pustaka nanti dibuatkan tabel tabel revisi. Contoh nomor satu di bab pendahuluan atau di cover misalkan. Ya, revisi dosen bahwasanya ini diperbaiki tentang judulnya atau tentang tulisannya atau tata letaknya. Nanti perbaikannya di sebelahnya. Ini perbaikannya ada di sini halaman sekian. Seperti itu ya. Jadi nanti tolong dibuatkan tabel perbaikan. Seperti contoh tentang isi materi dari dosen, masukannya tentang halaman sekian tentang perbaikan tampilnya dari beberapa ulama. Nah, nanti disebutkan revisinya ada di halaman sekian, revisinya seperti ini. Dan dicantumkan juga pertanyaan setelah itu nanti di bawahnya dicantumkan pertanyaan-pertanyaan temannya. Pertanyaan temannya apa, terus jawabannya apa, singkat saja. Seperti itu. Bisa dipahami semua ini? Ya, bisa dipahami tentang revisi makalahnya ini? Insya Allah. Ya, nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa ditanyakan nanti lewat grup. Ya, nanti saya usaha bisa menjawabnya. Atau Japri juga bisa. Karena banyak beberapa yang bertanya. Ya, seperti itu. Ya, ya nanti kalau diperhatikan tentang PS. Baik, karena ini sudah menunjukkan hampir jam 11 ya, untuk pemateri hari ini ada berapa orang yang tampil? Bagaimana Mas Fajar? 2 orang, Ustaz. Siapa itu? Saya cuma dapat Ustazah Sofi. Bentar, Ustaz, ngecek dulu, Ustaz. Satunya siapa lagi? Satunya itu Siti Saidah, Ustaz. Saidah. Ustazah Siti Saidah ada? Sudah kemarin Siti Saidah itu. Yang mana ya? Saya lupa. Buka-buka lupa ini. Bisa nanti di ini lagi ya, dikirimkan lagi biar saya cari, belum sempat Siti Saida udah ininya. Ustaz, di pertemuan kelima Ustaz. Ya, Ya, Siti Saida sudah. sudah tampil. Sekarang udah. Sekarang Eka Lutfia Ustaz, tapi Eka Lutfianya sakit. Oh, Ika Lufianya sakit. Ya, tidak ada, tidak cari penggantinya. Ya, kemarin kan biar waktunya agak mepet kayak kasus tadi. Mestinya ada yang dia tampil kemarin, cuman karena dia berhalangan, hanya dia maju pekan ini. Jadinya mestinya cuma dua, jadi tiga. Jadi waktunya cukup panjang habis, jadi tidak bisa ini. Jadi itu nanti tolong ya diperhatikan. Ya udah kadarullah kalau memang sakit. Kemarin kan sudah kita sepakati yang berhalangan bisa tolong eh, menyampaikan kepada teman yang lain siapa yang siap menggantikannya. Seperti itu. Ya, tapi karena sudah kadarullah, ya berarti tinggal satu orang yang tampil hari ini, Saudara Sophia ya. Sophia. Nah, Ustaz, berarti 1 orang, Ustaz. Ya, baik. Ya nggak apa-apa, kadarullah. Ya cuma untuk bagi pengingat, bagi yang lain tolong. Ya, bagi yang mau tampil pekan, misalkan pekan ini 2 orang, yang mau panggil ke pekan depan itu tolong sudah dibuatkan makalahnya, disiapkan sehingga nanti kalau kemudian ada yang berhalangan dia siap maju seperti itu ya. Ya, dia harus sudah siap maju sehingga makanya kalau bisa saya sampaikan
materi sudah kita siapkan, terus waktunya sudah ditentukan, nanti bisa jauh-jauh hari disiapkan, biar tidak terkesan mendadak. Ya, seperti tadi mata kuliah ulumul hadis tadi, ya, yang pemateri tadi rata-rata baru mengirim hari ini, pagi ini materinya, ya baru mengirim. Ada yang subuh, ada yang baru tadi mau kuliah baru ngirim materinya. Ini kurang, saya nggak bisa terima kalau kayak begini. Ya artinya dia kurang perhatian. Itu pun lagi PPT-nya belum ada, dia nggak buat PPT. Ya, ini kan berarti dia nggak persiapan seperti itu. Ya, berarti dia kurang serius mengikuti perkuliahan kita. Ya, itu maksudnya ya ini mimbab adab seorang thalibul ilmi ya harus persiapan seperti itu. Jadi ini saja tolong menjadi catatan yang seperti kayak gini ya tentunya bagi kita catatan besar seperti yang melakukan seperti ini. Jadi tonggo nanti monggo ya yang lain yang sebut yang belum tampil sisanya bisa memperhatikan baik-baik materinya. Baik, untuk menyingkat waktu saja untuk hari ini satu pemakalah ya monggo saya serahkan sepenuhnya kepada Ustazah Sofi untuk mempresentasikan materinya hari ini. Ya, nanti tolong MC dikoordinir waktunya. Waktu kita berikan maksimal setengah jam, 30 menit. Kemudian nanti dibuka sesi tanya jawab. Setelah itu nanti saya akan rangkum. Baik, demikian singkat saja. Jadi saya sebelumnya saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan. Tafadhol. Bismillah, nah Ustaz, Ana izin share screen Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati, Ustadz Jundi Hafidhullahu Ta'ala, sebagai dosen pengampu mata kuliah Fikih Kontemporer, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada beliau dalam mendidik dan membimbing kami. Serta rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi seperjuangan, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmatnya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi fikih kontemporer yang bertema perbankan syariah dan konvensional. Sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada Ustadz dan teman-teman yang sudah mengizinkan Ana untuk mempresentasikan hasil dari makalah dan PPT ini. Bismillah, dimulai dari latar belakang. Hmm. Latar belakang dibuatnya makalah ini yaitu perbankan adalah institusi modern yang kehadirannya di tengah umat menuntut adanya ketetapan hukum fikih kontemporer. Pilihan antara bank konvensional dan bank syariah bukan sekadar masalah preferensi, melainkan masalah kepatuhan terhadap hukum halal dan haram dalam syariat Islam. Perbedaan utama terletak pada penggunaan bunga versus bagi hasil dan perdagangan yang diatur oleh syariat.
Kemudian, rumusan masalah yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana pandangan syariat Islam menurut Al-Quran dan Sunnah terhadap praktik bunga atau riba pada bank konvensional. Yang kedua, apa perbedaan mendasar antara kedua model perbankan dalam aspek tujuan, alokasi risiko, dan mekanisme legal? Yang ketiga, bagaimana akad-akad pokok bank syariah seperti mudharabah, murabahah, dan ijaroh berfungsi sebagai alternatif yang sah dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke hukum inti, yaitu penetapan riba dan syarat muamalah. Riba adalah tambahan yang dilarang mutlak. Secara definisi, riba adalah kelebihan yang disyaratkan di muka dalam transaksi utang piutang. Bunga bank dikategorikan sebagai an-nasi'ah, tambahan karena waktu atau penundaan. Secara hukum pasti atau qat'i, pengharamannya tidak dapat diganggu-gugat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Secara konsekuensi sunnah, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, an Jabir qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qolahum sawa'un. Artinya, Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, pencatat dalam transaksi riba, dan 2 orang saksi. Mereka sama saja. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian masuk kepada pembahasan fikih kontemporer terhadap bunga bank. Konsensus fuqaha kontemporer termasuk DSN MUI telah sepakat bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa uang adalah alat tukar dan keuntungan hanya boleh dihasilkan dari aktivitas ekonomi real seperti jual beli, jasa, atau investasi dengan menanggung risiko. Selanjutnya, prinsip keadilan syariah. Secara prinsip keadilan syariah, muamalah harus terbebas dari yang pertama, gharar atau ketidakjelasan. Muamalah harus terbebas dari gharar, ketidakjelasan, yaitu transaksi harus transparan dan objeknya jelas. Yang kedua, muamalah harus terbebas dari maisir atau perjudian, yaitu spekulasi atau untung-untungan yang dilarang. Yang ketiga, muamalah harus terbebas dari gunmi bil gurmi, yaitu prinsip bahwa seorang tidak berhak atas keuntungan gunmi kecuali ia bersedia menanggung risiko kerugian atau gurmi. Prinsip inilah yang menghancurkan sistem bunga. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu perbandingan struktur dan risiko dalam tinjauan fikih mendalam. Pilar utama dan konsep uang. Secara aspek fondasi hukum, perbankan konvensional menetapkan hukum positif atau manusia, sementara perbankan syariah, yaitu sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran, dan Sunnah. Sementara, menurut implikasi fikih, fondasi hukum yang digunakan yaitu kepatuhan mutlak, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kemudian menurut aspek konsep uang, perbankan konvensional menggunakan komoditas, yaitu uang menghasilkan bunga, sementara perbankan syariah menggunakan konsep uang, yaitu dengan cara alat tukar dan alat ukur. Nilai dihasilkan dari aset real.
Kemudian konsep uang, menurut implikasi fikih yaitu syariat melarang menjual waktu atau uang untuk mendapatkan bunga. Yang terakhir, aspek tujuan akhir perbankan konvensional. Tujuan akhirnya yaitu maksimalisasi keuntungan, sementara perbankan syariah tujuan akhirnya kemaslahatan dan keuntungan yang halal. Dan tujuan akhir dari implikasi fikih yaitu bank syariah wajib mengalokasikan investasi pada sektor yang halal. Kemudian, perbandingan mekanisme produk inti riba dan halal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dari segi pembiayaan. Bank konvensional, bank konvensional menggunakan kredit bunga. Bank memberikan uang atau utang, kemudian keuntungan bank bersifat tetap dan dibebankan kepada nasabah tanpa peduli nasabah untung atau rugi. Sementara bank syariah dari segi pembiayaannya menggunakan murabahah, yaitu bank melakukan jual beli, kemudian bank membeli aset, mobil atau rumah, dan menjualnya ke nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Keuntungan bank berasal dari margin perdagangan, bukan bunga atas utang, sehingga hukumnya halal. Kemudian dari segi investasi dan simpanan, bank konvensional menggunakan simpanan berbunga, yaitu nasabah menerima bunga pasti yang ditetapkan di awal, kemudian dana nasabah dianggap utang bank, dan bunga atas utang adalah riba. Sementara syariah menggunakan metode mudharabah atau musyarakah, yaitu dengan cara dana nasabah dianggap modal investasi atau sohibul mal, dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah persentase yang disepakati. Hasilnya fluktuatif, bisa naik atau turun, tergantung kinerja bank, mencerminkan prinsip gunmi bil ghurmi. Kemudian alokasi risiko dan sanksi. Bank konvensional, risiko kerugian ditanggung hampir seluruhnya oleh nasabah. Kemudian jika terjadi kerugian, nasabah tetap wajib membayar pokok pinjaman plus bunga. Sementara bank syariah, risiko kerugian dibagi bersama. Jika proyek dengan akad mudharabah rugi, bukan karena kelalaian nasabah, kerugian modal ditanggung oleh bank sebagai sohibul mal. Denda keterlambatan pun harus dimasukkan sebagai dana sosial atau ta'wid, bukan pendapatan bank, untuk menghindari riba terselubung. Baiklah, kesimpulan dari presentasi Ana hari ini yaitu bank konvensional dan bank syariah memiliki landasan hukum yang secara diametral bertentangan. Konvensional berbasis riba yang haram, sedangkan syariah berbasis jual beli, kemitraan, dan sewa yang halal, dan sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Fikih kontemporer secara tegas mendorong umat untuk memilih sistem syariah sebagai bentuk ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari Ana. Apa dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan.
Gimana? Sudah selesai pertanyaannya? Ya, gimana? Sudah Sofi? Sudah selesai? Afwan Ustaz, belum Ustaz. Ini mau jawab pertanyaannya Ustaz. Bismillah, izin menjawab pertanyaan. Yang pertama, apakah tambahan di bank syariah bisa disebut riba? Jika tidak, maka mengapa? Bismillah, jawaban secara syariat, tambahan atau keuntungan di bank syariah tidak disebut riba karena prinsip operasinya berlandaskan pada syariat Islam yang mengharamkan riba. Nah, riba adalah tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman uang yang diambil tanpa adanya imbalan yang sah atau risiko usaha. Sementara bank syariah menghindari riba dengan mengganti konsep bunga dengan skema transaksi dari kegiatan real seperti perdagangan, investasi, sewa menyewa, dan berbagi risiko.
Dan biasanya akad utama yang menjadi dasar keuntungan bank syariah itu ada 3. Yang pertama sistem bagi hasil, profit dan loss sharing, seperti akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang kedua, margin keuntungan jual beli atau murabahah. Dan ketiga, yaitu sewa menyewa atau ijarah. Jadi semua tambahan atau keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah itu memiliki dasar transaksi real, yaitu dagang, investasi, jasa, dan berbagi risiko, yang menjadikannya halal dan bebas dari unsur riba. Bagaimana kepada Akh Didik, apakah sudah jelas pertanyaannya dan jawabannya? Jelas, syukron. Baik, Afwan. Kemudian menjawab pertanyaan kedua, apa bedanya bagi hasil dan bunga bank dalam perbankan syariah? Ya, perbedaan antara sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah dan bunga bank yang umumnya digunakan bank konvensional ada pada perbedaan mendasar dalam dasar perhitungan, risiko, dan status hukumnya dalam syariat Islam. Nah, di sini Ana akan menjelaskan perbandingan utamanya. Yang pertama, dalam aspek dasar hukum syariat, bank syariah itu secara dasar hukum syariat halal karena berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah yang melibatkan investasi atau kerjasama. Sementara bunga bank, dasar hukum syariatnya haram karena dianggap sebagai riba, yaitu tambahan atas pinjaman uang. Selanjutnya, aspek penentuan keuntungannya, kalau bagi hasil dia ditentukan berdasarkan nisbah, yaitu nisbah ini dikalikan dengan keuntungan real. Sementara bunga bank, aspek penentuan keuntungannya itu ditentukan berdasarkan suku bunga yang ditetapkan di awal. Nah, persentase ini dikalikan dengan pokok pinjaman dan simpanan. Selanjutnya, aspek sumber keuntungan bagi hasil itu berasal dari keuntungan real proyek atau usaha yang dikelola bank. Sementara aspek atau sumber keuntungan bunga bank itu berasal dari tambahan atas pokok pinjaman dan dana yang disimpan. Kemudian, kepastian jumlah imbalan dalam bagi hasil itu tidak pasti dan berfluktuasi. Fluktuasi ini naik atau turun karena tergantung pada hasil usaha. Sementara kepastian jumlah imbalan dalam bunga bank itu pasti dan tetap atau mengikuti perubahan suku bunga acuan karena ditetapkan dari persentase pokok. Kemudian, dari sisi pembagian risiko, bagi hasil dalam bank syariah itu berbagi risiko dan keuntungan. Seperti jika usaha untung, maka dibagi. Dan jika usaha rugi, bukan karena kelalaian, kerugian ditanggung bersama. Sementara jika bunga bank yang digunakan bank konvensional, itu risikonya ditanggung sepihak. Nah, nasabah saja yang menanggung. Nasabah tetap wajib membayar bunga, terlepas dari untung atau ruginya usaha mereka. Dan yang terakhir, dari aspek posisi bank yang digunakan dari bagi hasil atau bank syariah itu menggunakan mitra usaha atau sohibul mal yang ikut menanggung risiko bersama. Sementara kreditor yang digunakan bank konvensional atau memberi pinjaman yang tidak menanggung risiko kerugian usaha peminjam. Baiklah, kepada Ukti Atikah,
Apakah jawabannya sudah jelas, Jelas, Uhti. Syukron. Ufan? Ana lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah transaksi yang berbasis bunga seperti kredit dan deposito berbunga itu haram? Baiklah, Ana akan jawab. Bismillah. Mayoritas ulama kontemporer dan lembaga-lembaga fatwa Islam seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia, berpendapat bahwa transaksi yang berbasis bunga seperti kredit berbunga dan deposito berbunga adalah haram karena termasuk dalam kategori riba. Nah, penjelasannya sesuai dengan syariat. Yang pertama, hukum bunga bank adalah riba. Tadi sudah Ana jelaskan definisi riba, yaitu tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman dan harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman tanpa adanya imbalan atau risiko usaha yang setara. Nah, sementara kredit dan deposito berbunga dalam praktik bank konvensional, kredit berbunga yaitu dengan cara nasabah meminjam uang pokok dan diwajibkan mengembalikannya lebih banyak dari pokok pinjaman tersebut dengan tambahan berupa bunga karena faktor waktu. Nah, tambahan ini dalam kredit berbunga dinamakan riba nasiah yang diharamkan secara mutlak. Dinamakan riba nasiah karena dia ada tambahan karena lamanya waktu. Kemudian, deposito berbunga, yaitu dengan cara nasabah menyimpan uang, dan bank menjanjikan imbalan yang berupa bunga, yang pasti berdasarkan persentase dari jumlah simpanan, tanpa berbagi risiko usaha yang real seperti perdagangan, sewa-menyewa, dan aset. Nah, imbalan ini juga dikategorikan sebagai riba. Kepada An-Nazma Fauzan, apakah sudah jelas jawabannya? Jelas, Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Bismillah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ana pernah mendengar bahwa bank syariah di Indonesia tidak benar-benar sesuai syariat. Mungkin bisa ditambahkan penjelasan tentang hal ini. Bismillah. Secara hukum, secara hukum, bank syariah di Indonesia sudah sesuai dengan syariat karena seluruh produk dan operasinya wajib didasarkan pada akad-akad yang disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, dalam tinjauan fikih kontemporer, muncul kritik serius yang mempersoalkan apakah praktik operasional bank syariah sudah sepenuhnya merefleksikan spirit syariah, terutama yang terkait pada prinsip bagi hasil. Nah, dalam tinjauan fikih kontemporer terhadap
praktik bank syariah itu berpusat pada 3 isu utama. Yang pertama, dominasi akad murabahah atau jual beli. Nah, kritik fikih dalam akad murabahah, jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, itu mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia, bahkan mencapai 60% hingga 90%. Hal ini dikritik karena prinsip akad murabahah jual beli ini mirip bunga. Mirip bunga, dikatakan mirip bunga, kenapa? Karena keuntungan margin dalam murabahah bersifat pasti dan ditetapkan di awal. Nah, sehingga dianggap sebagai kritik seperti duplikasi bunga atau riba pada bank konvensional. Hanya berbeda saja basis akadnya jual beli dan utang. Dan yang kedua, ada pada isu penentuan bagi hasil atau nisbah. Dibahas dalam fikih kontemporer, meskipun menggunakan akad mudharabah bagi hasil untuk produk dana seperti deposito, para fuqaha kontemporer menemukan bahwa terikat suku bunga, besaran nisbah atau proporsi bagi hasil yang ditawarkan bank syariah terkadang masih dikaitkan atau mengacu pada bunga deposito konvensional sebagai patokan pasar. Hal ini dikhawatirkan menjauhkan bank syariah dari prinsip murni bagi hasil yang harus didasarkan pada realisasi keuntungan usaha bank. Yang ketiga, yaitu asumsi bank sebagai lembaga jasa keuangan. Dalam kritik fikih, bank syariah seringkali beroperasi dengan lembaga keuangan yang minim risiko, yaitu mirip bank konvensional. Padahal seharusnya bank syariah berfungsi sebagai mitra bisnis yang aktif terlibat dalam sektor real, seperti perdagangan, menjual aset, dan sewa-menyewa, dan berani menanggung risiko kerugian bersama nasabah. Nah, kesimpulan dalam fikih kontemporer ini, meskipun kritik tersebut ada dan diakui oleh beberapa ulama, lembaga MUI dan mayoritas fuqaha kontemporer menyimpulkan ya, yang pertama, hukum bermuamalah dengan bank syariah diperbolehkan dan sah secara syariat karena akad-akadnya telah dirumuskan untuk menjauhi riba dan disetujui oleh otoritas syariah. Yang kedua, kewajiban perbaikan. Nah, kritik-kritik yang ada dalam fuqaha kontemporer harus menjadi dasar bagi bank syariah untuk menyempurnakan praktik operasional agar lebih mendekati idealisme syariah, yaitu dengan meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil dan memastikan murabahah dilaksanakan sesuai rukunnya. Wallahu a'lam. Mungkin sejauh ini, apakah bisa dipahami, Ukti Lestari? نعم جزاك الله خيرا. Amin wa iyaki, Ukti. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum investasi di bank syariah? Hukum investasi di bank syariah pada dasarnya yaitu halal atau diperbolehkan selama transaksi tersebut didasarkan pada akad-akad syariah yang bebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti yang sudah disebutkan, seperti riba, gharar, dan maisir. Nah, kehalalan produk investasi bank syariah juga sudah ditegaskan oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia MUI. Apakah sudah jelas, Sapri M. Zeno? شكرا إن شاء الله jelas. جزاك الله خيرا. Wa iyyakum.
Pertanyaan selanjutnya, eh, ketika melakukan transaksi virtual antara bank, apakah jika tanpa dikenai biaya transfer, maka itu sebenarnya mengambil dari bunga bank? Dan apakah yang dikenai biaya transfer itu lebih aman dibanding yang tanpa biaya transfer? Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Ukti Azkia Miftahul Rizky, apakah transfer gratis mengambil bunga dari bank? Pada bank syariah, tidak ada indikasi bahwa bank syariah yang memberikan transfer gratis mengambil dari bunga bank dalam artian riba. Karena bank syariah beroperasi dengan skema yang berbeda untuk menutup biaya operasional termasuk biaya transfer. Nah, sumber dana bank syariah untuk menutup biaya operasional termasuk transfer gratis. Yang pertama dari keuntungan investasi. Yang kedua dari ujroh atau biaya jasa. Yang ketiga dari pinjaman. Nah, pandangan fikih kontemporer terhadap hal ini, layanan transfer gratis, apalagi yang menggunakan fasilitas seperti BI Fast, sah dalam syariat menggunakan akad wakalah atau ijarah tanpa fee dan dianggap sebagai maslahat kebaikan bagi umat Islam karena meringankan biaya transaksi. Dan menjawab lagi pertanyaan kedua dari Ukti Azkia, apakah yang dikenai biaya transfer lebih aman daripada yang gratis? Maka tidak ada korelasi langsung antara keamanan dan pengenaan biaya transfer. Karena keamanan transaksi virtual sangat bergantung pada sistem dan infrastruktur teknologi bank. Secara hukum syariah, transfer berbayar atau dikenai biaya itu diperbolehkan, asalkan biaya tersebut adalah ujroh atau biaya jasa real, bukan biaya yang tidak jelas. Dan hukum syariah transfer gratis tanpa dikenai biaya itu diperbolehkan juga karena bank menutup biaya dari sumber pendapatan yang halal atau sebagai tabarru pemberian. Keamanan sebuah transaksi bank, baik berbayar maupun gratis, itu sudah dipastikan oleh regulasi negara, sistem transfer, dan kepatuhan syariah. Nah, pada bank syariah, adanya DPS, Dewan Pengawas Syariah, memastikan bahwa insentif atau biaya yang dikenakan atau digratiskan bersumber dari pos pendapatan yang halal. Ukti Azkia, apakah sudah jelas, jawabannya? Insya Allah sudah jelas, Usti. Jazakillahu khairan. Wa iyakum. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Afwan, apa hukum menabung emas di bank syariah? Hukum menabung emas di bank syariah secara umum diperbolehkan atau halal.
Namun kehalalannya sangat bergantung pada jenis akad yang digunakan dalam mekanisme pelaksanaannya. Nah, di Indonesia, produk ini umumnya disebut tabungan emas atau emas digital. Nah, dan programnya ini telah diatur oleh DSN, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Nah, dan poin-poin yang membuat tabungan emas di bank syariah itu halal. Eh, Yang pertama, kita harus memastikan emas fisik real, yaitu bank harus menjamin bahwa setiap saldo emas per gramnya yang tercatat di rekening nasabah memiliki wujud emas fisik yang tersimpan di brankas atau tempat penyimpanan bank. Yang kedua, ketersediaan tarik fisik, yaitu nasabah harus memiliki hak untuk menarik fisik emas tersebut kapan saja, misalnya setelah mencapai minimum tertentu yang membuktikan kepemilikan real. Yang ketiga, tidak ada riba. Tidak ada bunga atau keuntungan pasti yang dijanjikan berdasarkan waktu penyimpanan, melainkan keuntungan didapat dari selisih harga jual dan harga beli emas. Yang terakhir, tanpa jual beli ganda. Emas yang dititipkan tidak boleh dijual atau dijadikan objek transaksi lain oleh bank selama masih menjadi jaminan untuk mencegah timbulnya goror atau riba terselubung. Nurul Farah, apakah sudah jelas jawabannya, Insya Allah jelas Ukti. Baik, sekian presentasi dari Ana. Jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz dan teman-teman semua. Eh, Ana mohon maaf jika selama presentasi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman ada banyak kekeliruan dan kesalahan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang Ana miliki. Karena kesalahan itu datangnya dari Ana dan dari syaitan dan kebenaran hanya dari Allah dan Rasulnya. Syukron jazakumullah khairan. Ana tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, saya ambil alih ya. Ini sudah azan. Saya singkat saja. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustazah Sophia sudah mempresentasikan materi yang cukup bagus ya. Tema materi yang disampaikan itu tentang fikih kontemporer perbankan syariah dan konvensional ya. Baik. Untuk revisi makalah yang pertama di dalam pendahuluan di dalam cover ya nanti diperbaiki. Yang pertama kalau bisa nanti setelah makalah nanti tulis fikih kontemporer terus di bawahnya baru perbankan syariah versus konvensional ya. Jangan digabung fikih kontemporer perbankan. Karena ini fikih kontemporer adalah mata kuliah kita. Adapun judulnya di bawah ya perbankan syariah versus konvensional ya. Oke, kemudian biasanya ada tahunnya di sini di bawah Stit Madani Yogyakarta itu ada tahunnya ya. Ya, nanti dibuatkan ya biasanya ada mata kuliah atau kalau enggak ada itu nggak apa-apa tapi kalau di bawah itu ada tahunnya 2025 ya. Baik. Kemudian kaitannya dengan pendahuluan ya di dalam pendahuluan nanti kalau bisa eh, ditambahkan ini ya di pendahuluan ditambahkan tujuan penulisan dan manfaat penulisan agar struktur akademiknya lebih lengkap gitu ya di pendahuluan seperti itu.
Ya, jadi tolong nanti dibuatkan tujuan penelitiannya. Ya. Terus yang mungkin poin yang tak kalah penting dulu perlu diingatkan ini halamannya nggak ada ya, Ustazah Sofi. Halaman 1, 2 seperti itu. Terus biasanya setelah ini, biasanya sebelum pendahuluan ada biasanya daftar isi ya. Daftar isinya nggak ada ya. Daftar isi apa saja nanti di situ. Mestinya harus ada daftar isinya ya. Nanti itu tambahkan dibuatkan daftar isi. Ya, kemudian terkait tentang bab kedua, langsung ke pembahasan. Nanti yang harus diperbaiki, ya tambahkan penjelasan tentang jenis-jenis riba, ya, yang ada riba fadl, riba nasiah ya, agar lebih komprehensif ya. Nanti ditambahkan jenis-jenis ribanya ya. Ya, di sini kan sudah disebutkan pengertian riba, tapi kalau bisa ditambahkan definisi lugatan wa istilahan, terus menurut para ahli ya, perkataan para ulama apa itu riba, seperti itu. Terus pembagiannya ya tadi seperti itu ya. Jadi nanti ditambahkan. Kemudian di dalam bab kedua hukum inti juga diperjelas perbedaan antara akad ribawi dan akad syar'i dengan contoh konkret ya. Diberikan contoh konkretnya ya perbedaannya. Ya. Jadi ini tolong diperhatikan. Kemudian bisa ditambahkan kutipan dari kitab-kitab fikih klasik seperti Al-Mughni atau Bidayatul Mustahid untuk memperkuat landasan hukumnya ya. Kemudian di bab 3 perbandingan struktur dan resiko. Ya, tabel sudah baik, namun perlu diberi nomor dan judul. Misalnya tabel 1 perbandingan konsep perbankan, seperti itu. Jadi kasih penomoran saja. Ini sudah bagus ya, ada konsepnya biar untuk mudah memahami. Tapi nanti perlu dikasih penomoran. Misalkan 1 perbandingan konsep perbankan, yang kedua selanjutnya. Kemudian tambahkan penjelasan tentang akad musyarakah dan ijarah secara lebih rinci ya. Jadi penjelasan tentang akad musyarakah. Ya, biar supaya kita tidak masuk ke dalam riba. Ini yang untuk kita bisa terselamat tentang akad musyarakah dan ijarah ini. Ya. Kemudian di bab ketiga ini perjelas lagi bagaimana prinsip gumil bil gurmi diterapkan dalam praktek bank syariah. Yaitu nanti monggo diperjelas lagi ya, terkait tentang prinsip ya gunmi bil gurmi ya seperti itu. Kemudian penutup kesimpulan perlu diperkuat dengan kalimat akademik yang menunjukkan kontribusi makalah terhadap KJP kontemporer. Tambahkan sarannya ya sebagai refleksi dan arah penelitian kelanjutannya. Seperti itu. Ya, kemudian perlu juga ditambahkan di dalam materi nanti di dalam konteks historis tambahkan sejarah munculnya bank syariah di Indonesia dan dunia Islam. Bagaimana sejarah munculnya bank syariah ya, seperti itu. Terus mungkin ditambahkan kutip regulasi tentang bank syariah ya, mungkin tambahkan kutipan undang-undang ya di Indonesia untuk memperkuat hal tersebut. Terus mungkin ditambahkan sedikit contoh produk-produk bank syariah yang ada seperti KPR syariah, tabungan wadiah, dan pembiayaan mikro dan seterusnya. Itu mungkin revisi-revisi ya yang perlu diperbaiki ya, perbaikannya sudah bisa dipahami Ustazah Sofi ya revisinya Insya Allah gitu ya. sudah Ya Ustaz. nanti Jazakumullah khairan Ustaz. ya yang intinya kesimpulan makalahnya sudah bagus ya, cuma walaupun halamannya kurang sekali ya. Nah, maksudnya nanti dilengkapi lagi. Kesimpulannya juga sangat singkat sekali ya, cuma berapa halaman ya. Terus nanti harus kalau bisa kayak contoh hukum ini dikasih dulu pengantar, ada pengantar baru masuk ke sini. Ya intinya sudah cukup bagus. Yang intinya kesimpulan makalah ini adalah perbankan konvensional dan syariat memiliki perbedaan mendasar ya dalam landasan hukum, tujuan dan mekanisme operasionalnya. Itu perbedaan secara umum. Yang mana bank konvensional beroperasi biasa cenderung dengan ada sistem bunga atau istilah kita riba.
Dan secara syariat pasti itu ada yang dilarang. Kalau dalam bank syariah cenderung menggunakan akad dalam bentuk muamalah seperti mudharabah, ya, murabaha, musyarakah dan ijarah yang sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari unsur riba, ya, unsur yang di mana dalamnya ada goror, maisir dan hal yang tidak jelas seperti itu. Ya, makanya dalam fikih komponen menegaskan bahwa sistem perbankan syariah bukan hanya alternatif, tapi salah satu solusi sebenarnya. Tapi ketika selama itu dalam rangka menjaga kemudian muamalah dan ketaatan kepada Allah. Dengan tetap mengusung prinsip keadilan dalam syariat. Ya, pembagian risiko, keuntungan, keadilan, bukan eksploitasi melalui bunga, tetap seperti dalam sistem konvensional ya, seperti itu. Ya, itu dia sebenarnya kesimpulannya ya sebenarnya eh, bank ya itu melihat riba dari tidaknya itu kan bisa dilihat ya mengetahui riba tidaknya sebuah bank itu secara umum ya kita bisa melihat dari ya bagaimana ya akadnya itu. Jadi prinsip utama agar terhindar dari riba di bank itu kita gunakan akad yang jelas dan sesuai syariat. Apakah transaksi menggunakan akad murabahah, mudharabah, musyarakah atau ijarah. Hindari akad yang menyerupai utang berbunga atau tidak transparan. Kemudian ya hindari eh, adanya tambahan ya atas utang ya. Ya biasanya dengan riba nasiah gitu kan. Jangan seperti itu. Kemudian ya perlu bagi teliti akad dan dokumennya. Kalau bisa lebih yakin konsultasikan dengan para ahli biar supaya kita tidak terjatuh dalam riba tersebut. Ya, bukan berarti bahwasanya saya bilang BSI itu apa bank syariah ya Bung, maaf, bukan BSI. Ya bank syariah itu bebas dari riba secara umum ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang menjadi perdebatan sedikit beberapa hal. Ya, makanya teliti akadnya, baca dokumennya, konsultasikan, terus hindari adanya denda riba. Intinya kalau itu, pastikan denda keterlambatan masuk ya denda riba itu jangan ada. Ya, seperti itu. Karena kalau sudah ada denda riba itu nanti masuk bisa ke ribanya. Baik. Ini mungkin saya rasa cukup karena sudah komat ini ya, duhur. Insya Allah nanti silakan dengan ini para asatidz dan ustazah sudah sedikit banyak tahu tentang masalah perbank, terutama bank syariah, memahami bagaimana dan lebih mendalam nanti bisa lihat kajian-kajian Ustadz sudah banyak ya. Ustadz Irwandi itu sering banyak, Ustadz Hamidur Bait juga yang juga banyak menyinggung nanti bisa dipahami. Simpulannya ini hanya sebagai pembuka untuk kita memahami tentang hakikat bank itu sendiri bagaimana dan mengetahui kalau kita membahas ini cukup panjang tentang masalah riba itu ya dengan polemik yang ada tapi intinya kita mengetahui sedikit tentang akad-akad syariah yang ada di bank ini. Ya, itu deh. Intinya seperti itu ya para ustadz dan ustadzah sekalian ya untuk perkuliahan kita hari ini karena sudah waktu masuk duhur kita cukupkan ya. Untuk pertemuan depan siapa yang tampil Ustadz Fajar? Fajar siapa yang tampil? Ustadz Fajar mungkin lagi sholat juga ya. Seperti itu. Taib. Ya, nanti tolong di grup nanti disampaikan Ustadz Fajar ya. Tolong nanti siapa yang besok tampil biar tidak lupa. Ya, dan kemudian nanti yang sudah tolong divisi makalahnya nanti dibuatkan link seperti itu. Baik, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan terkait tentang materi atau kemudian teknik perkuliahan kita? Para asatidz dan ustadzah sekalian. Tidak ada pertanyaan? Afwan Cukup? Ustadz kalau misalkan tanya, Afwan Ustadz kalau misalkan tanya tentang lain, apakah boleh? Eh, kalau kalau hanya untuk pribadi nanti japri aja ya. Oh, jih, Ustadz. Iya, nanti japri aja kalau hanya untuk pribadi. Tapi kalau untuk
umum ya nanti bisa di grup Japri ya, karena ini sudah waktu masuk duhur gitu. Nanti kami berusaha untuk Oke, Ustaz. menjawabnya gitu gitu. Baik, ya kalau memang nggak ada pertanyaan tentang perkuliahan kita, ya kita cukupkan saja dulu karena sudah waktu masuk duhur. Baik, jazakumullah khairan atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita dan memberkahi setiap langkah dan usaha kita dan menerima segala amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa asma'in wa akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.